Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mulai. Bapak, terima kasih untuk malam hari yang sudah Engkau pimpin. Terima kasih untuk seluruh tugas pekerjaan yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang minggu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan yang terlebih penting adalah kasih karunia dan keselamatan yang kami terima di dalam korban-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu kami ditebus, karena kasih-Mu kami diselamatkan. Bapak, kami sekarang siap untuk belajar firman Tuhan di tengah-tengah mungkin kelelahan kami. Tuhan berikan terus kesegaran agar setiap informasi yang kami terima bisa masuk di dalam pikiran kami, menambah pengertian kami, sehingga membuat kami makin menyadari betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kami. Dan hari ini kami belajar lebih banyak mengenai sejarah Perjanjian Lama, dan biar Tuhan bantu kami untuk mengingat momen-momen penting, garis besar penting di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang kami punya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik. Kita akan melanjutkan lagi, dan hari ini saya berpikir kita bisa menyelesaikan seluruh topik lesson pertama, yaitu Introduction to the Old Testament, pengenalan Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, garis besarnya saja ya. Tentunya kita tidak bisa cover semua secara detail ya, dan saya review saja mungkin beberapa menit. Kita sudah sempat menyinggung ayat ini bahwa segala sesuatu akan berakhir, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya, ini ada di dalam Yesaya 40 dan juga Matius 24 ayat 35. Lalu kenapa kita mesti belajar dan mengerti Alkitab? Karena kita harus bisa siap mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan kita saat orang bertanya kepada kita mengenai pengharapan yang ada pada kita. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengerti Alkitab dengan baik. Dan mengerti Alkitab dengan baik adalah dengan belajarnya secara sistematis, dan itu yang kita lakukan pada lesson atau seri kedua ini. Ya, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita berjumlah 66 kitab. Perjanjian Lama berapa kitab? Ada yang ingat Perjanjian Lama ada berapa kitab? 39, Pak. 5, 39 ya. 39 itu Perjanjian Lama. Lalu Perjanjian Baru 27. Nah, dari keseluruhan kitab itu ditulis oleh 40 penulis kurang lebih, lalu dalam kurun waktu 1500 tahun, kurun waktu penulisannya ya. Dan kalau kita membaca itu semua, kita melihat ada satu benang merah yang menghubungkan mereka semua, yaitu pesan Kristus, pesan keselamatan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ditulis dalam 3 bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramaik ya. Most Ibrani dan Yunani, Aramaik hanya porsi sedikit di dalam kitab Daniel. Dari 66 kitab itu kita bisa membagi menjadi beberapa division, menjadi beberapa bagian ya, yang tadi Iren bilang 512, 41, 1. Ini adalah pembagian secara garis besar Alkitab Saudara. Jadi kalau saudara lihat nanti di rumah daftar isi Alkitab Saudara di depan, itu dibagi menjadi bagian-bagian ini yang ada di layar saudara ya. 5 kitab hukum, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu 12 kitab sejarah ya, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, yaitu bagian dari kitab sejarah. Kemudian ada lagi 5 kitab puisi, Ayub, Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya.
Kenapa disebut kitab puisi? Karena tulisannya bersifat poetry, ya. Lalu ada 5 kitab nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, lalu Daniel. Dan 12 kitab nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ini, walaupun ada yang ditaruh di belakang, belum tentu dia ditulis belakangan, ya. Misalnya kitab Ayub itu dipercaya Ayub hidup pada masa Abraham, tapi dimasukkan di tengah-tengah karena itu masuk dalam kategori kitab puisi, kitab Ayub, ya. Nah, lalu masuk ke Perjanjian Baru hanya dibagi menjadi 4 division, satu yaitu 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian 1 kitab sejarah yaitu kitab Kisah Para Rasul, lalu kitab surat-surat mulai dari kitab Roma sampai kitab Filemon, lalu itu tulisan Paulus sampai kitab Yudas, kemudian 1 kitab nubuatan yang adalah kitab Wahyu. Jadi kalau saudara ingat, pembagian ini akan membantu saudara untuk lebih mengerti Alkitab dengan lebih baik lagi. Dan kalau kita mau mencari kitab saat pengkhotbah ngomong, itu kita bisa lebih cepat juga, ya. Nah, ini secara garis besar pembagian kitab Perjanjian Lama, ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu ini adalah kitab Perjanjian Baru, ya. Dan ini ringkasan keseluruhan kitab yang ada di tangan saudara. Saudara, kitab ini adalah buku yang bestseller in all ages, ya, di tiap zaman. Selalu penjualannya paling besar, paling banyak, dan Alkitab ini juga yang menjadi sumber pewahyuan Tuhan kepada manusia mengenai keberadaannya. Kita bisa mengerti Tuhan seperti apa dengan dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Nah, ini bagian dari pewahyuan khusus yang nanti kita akan bahas di pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, kemudian kita sempat juga membahas mengenai peninjauan luas Perjanjian Lama. Kalau kita mau bagi 2, itu bisa dengan garis besar, yaitu Kejadian 1 sampai 11, ya. Lalu Kejadian 12 sampai Maleaki. Itu kalau mau dibagi 2 Alkitab Perjanjian Lama, dikasih pembagian ini saja, simple saja. Kejadian 1 sampai 11, Kejadian 12 sampai Maleaki. Nah, tapi kalau kita mau melihat secara detail, yang kita akan pelajari malam ini dan selesaikan, kita sudah bahas, itu ada 5 tahap atau 9 stages dari kitab Perjanjian Lama. Nah, minggu lalu kita sudah sampai tahap yang pertama, yaitu tahap masa-masa awal atau primeval atau masa purba, masa kuno, itu terjemahannya, ya. Masa-masa early stages gitu. Kita sudah belajar ini, yaitu Kejadian 1 sampai 11, mencakup seluruh ras manusia, mengcover 2000 sampai 7000 tahun, basically sampai hari ini. Perkiraan bumi ditentukan tahun 2004. Nah, di dalam masa ini ada 4 peristiwa besar, ya. Ada yang masih ingat last week? Kalau bisa bantu saya? Iya, Ada 4 peristiwa besar yang terjadi di masa ini. Iren masih ingat, Ren? ya, penciptaan, Hmm. kemudian itu Nuh, Sebelum Nuh apa? Abraham, kejatuhan, Ya, kejatuhan. Terus? kemudian air bah, Yes. kemudian Satu lagi? itu kelahiran Buka. Menara Babel. Menara Babel, ya. Ya, Menara Babel. Nah, itu ya 4 event yang saudara mesti ingat di masa ini. Ya, ingat saja ada penciptaan, kejatuhan, the fall, the flood, and Tower of Babel. Ini 4 peristiwa besar yang terjadi di masa ini. Kejadian 1 sampai 11. Ya, ini mencakup waktu yang cukup panjang juga ini, ya. Jadi
Karena dari penciptaan ke Abraham itu kurang lebih 1.500 tahun gitu. 1.000 tahun, lalu ke Musa kurang lebih 1.500 tahun. Nah, ini 4 peristiwa yang terjadi di masa ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke, saya udah jelaskan ini semua ya. The Flood, Tower of Babel. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Ya, saya berharap saudara memperhatikan ini, konsentrasi dengan baik, karena nanti ini akan membantu saudara untuk bisa mengerti Alkitab Perjanjian Lama dengan baik. Ya, itu masuk tahap kedua, yaitu masa bapak-bapak leluhur Israel. Sampai hari ini umat Israel mengakui hal ini, gitu ya. Di dalam masa ini ada beberapa hal yang kita mau lihat, yaitu pertama, mengcover kitab Kejadian 12 sampai 50, sampai pasal 50, sampai akhir kitab Kejadian, ya, pada masa ini. Kemudian menyempit hanya kepada ras bangsa Israel saja, bangsa Yahudi. Kalau tadi di Kejadian 1 sampai 11 mencakup seluruh umat manusia, di dalam masa ini hanya fokus kepada bangsa Israel atau umat Yahudi. Lalu kemudian juga di dalam masa ini mengcover tahunnya, total tahun yang terjadi itu 350 tahun. Dari 2150 sampai 1800 sebelum Tuhan Yesus atau sebelum Masehi. Ya, dan ingat kalau tadi di masa yang tadi ada 4 event, penciptaan, kejatuhan, air bah, kemudian menara Babel. Waktu di masa ini, ingat ada 4 orang, ya, 4 tokoh yang ada di masa ini, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Gampang saja, ingat saja 4 tokoh ini, dan saudara nanti bisa membaca sendiri di rumah detail apa yang mereka lakukan, bagaimana sepak terjang mereka masing-masing itu ada di Kejadian 12 sampai 50 ya. Jadi ingat Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini adalah 4 bapa leluhur Israel yang sangat dikagumi bahkan diingat oleh bangsa Yahudi sampai saat ini. Mereka sangat mengerti dan menghargai keberadaan bapa-bapa leluhur mereka. Ya, nah ini ringkasannya ya, yang tadi saya sudah sebutkan ya, 2000 sampai 7000 tahun kalau mau 350 tahun. 4 great event, 4 great people dari masa yang pertama patriarchal dan primeval. Kalau mau diringkas, Abraham itu disebut sebagai progenitor. Progenitor itu leluhur yang pertama. Kemudian Abraham melahirkan Ishak. Ishak dijuluki pilgrim. Pilgrim itu peziarah gitu ya, karena kita tahu Ishak itu pergi dari satu tempat ke satu tempat. Ingat kisah di mana Ishak menggali sumur, begitu sumurnya keluar air diambil orang. Begitu sumurnya lagi dia pergi lagi tempat yang baru, sumurnya keluar air diambil orang lagi, tapi dia nggak marah. Tuhan menyertai Ishak gitu. Lalu dari Ishak kemudian lahirlah Yakub. Yakub ini adalah anak perjanjian yang mewariskan keturunan anak perjanjian dari Ishak ya, bukan Isai yang dipilih, tapi Yakub. Walaupun Yakub menggunakan trik-trik yang kita sudah tahu ceritanya, Tuhan tidak suka, tapi ini sudah bagian dari rencana Tuhan juga. Nah, setelah Yakub lahir, Yakub melahirkan 12 suku Israel. Ingat ya, 12 suku Israel ini kemudian berada di Mesir. Pada saat mereka berada di Mesir, Yusuf menyelamatkan mereka. Ya, karena pada saat itu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan karena Yusuflah maka bangsa Israel bertahan sehingga mereka tidak mati karena kelaparan. Lalu mereka dibawa sekeluarga ke sana, dan dari situ kita tahu Yehuda akhirnya juga diselamatkan, karena kalau waktu itu bangsa Israel punah karena kelaparan itu, ya sudah, Mesias tidak akan lahir. Nah, di sini Mesias lahir melalui suku Yehuda karena peran serta Yusuf yang Tuhan pakai. Ya, jadi ingat 4 tokoh besar dalam masa bapa leluhur itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf.
Nah, setelah masa ini kita membaca kitab Keluaran ya, bahwa ada satu raja di Mesir yang tidak mengenal Yusuf, lalu mereka mulai menganiaya orang Israel dan menindas orang Israel dengan kerja paksa. Lalu mulailah orang Israel memasuki masa keluaran, masa Exodus, di mana Tuhan memimpin bangsa Israel yang jumlahnya pada waktu mereka masuk ke Mesir di bawah Yusuf hanya 70 orang, tapi sekarang mereka berkembang menjadi hampir 2 juta orang. Setelah mereka disiksa, mereka menjerit, mereka membangkitkan seorang tokoh yang bernama siapa? Musa. Ya, Musa bangkit menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, dari kitab Kejadian kepada kitab Keluaran itu ada gap 350 tahun. Ya, dari kitab Kejadian dan Keluaran ada gap 350 tahun. Lalu apa yang terjadi di sini? Ada bangsa Yahudi itu menetap di Mesir kurang lebih 400 tahun, dari tahun 1850 sampai 1446. Kemudian setelah 400 tahun mereka keluar mengembara di tanah atau di padang gurun, dan selama 40 tahun mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ini peristiwa yang sangat penting sekali di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Coba perhatikan map ini ya. Ini adalah ringkasan geografi yang ada di dalam kitab Kejadian sampai kitab Deuteronomi atau kitab Ulangan. Ya, itu yang lokasi-lokasinya tuh kitab Kejadian itu ada di sekitar Irak, kalau saudara melihat kitab map ini. Kemudian kitab Keluaran itu tentunya ada di Mesir. Nah, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan itu ada di padang gurun Moab. Disinilah Musa menulis 5 kitab ini di dataran tinggi Moab, ya. Jadi Musa itu menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu setelah 1500 setelah penciptaan. Jadi saudara bayangkan, Tuhan itu memberikan revelation kepada Musa untuk menulis peristiwa-peristiwa yang Musa juga nggak ngalami gitu. Bisa jadi Musa dapat dari verbal knowledge dari bapak-bapak leluhur sebelumnya yang ditulis. Lalu bisa juga langsung dari mulut ke mulut sampai kepada Musa. Dan ada juga yang tentunya pewahyuan secara langsung seperti peristiwa penciptaan di mana tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa penciptaan. Nah, itu yang terjadi di masa Kejadian sampai Ulangan. Nah, itulah masa di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, kita tahu setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa akhirnya mati. Tapi sayangnya tanah yang dijanjikan Tuhan itu dan Musa kepengen melihat, ternyata Musa juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian karena Musa melanggar perintah Tuhan saat Tuhan memerintahkan Musa untuk bicara dengan bukit batu yang untuk mengeluarkan air. Musa malah marah-marah. Lalu Tuhan bilang, karena hal itu engkau tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Menyedihkan ya, membawa umat 2 juta orang. Lalu karena kesalahan tertentu Musa tidak boleh melihat masuk tanah Kanaan. Dia hanya boleh melihat dan berdiri di Gunung Nebo. Ya, saya pernah ke sana. Nebo itu sekarang miliknya Jordania. Kalau saudara lihat di atas gunung itu ke bawah hamparan tanah Israel, kalau ngebayangkan saya jadi Musa gitu ya, betapa menyedihkan. Dia udah susah payah membawa bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka protes, bangsa yang sering komplain, tapi Musa setia, tapi toh akhirnya dia nggak bisa ngelihat dan nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, hanya bisa melihat dari kejauhan. Ya, tapi itulah
yang terjadi ya tragisnya. Tapi Musa mempersiapkan pemimpin untuk menggantikannya sebelum dia meninggal, dan yang menggantikan Musa adalah siapa? Ada yang Yosua. tahu? Yosua. Wah, Yosua bin Nun. Nah, Yosua ini akhirnya membawa kita masuk ke era atau tahap yang keempat, yaitu tahap conquest atau masa penaklukan tanah Kanaan. Ini Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Di bawah kepemimpinan Yosua ini mencakup periode yang tidak terlalu panjang, hanya 30 tahun saja, dari tahun 1406 sampai 1375. Ingat ya, kalau sebelum Tuhan Yesus tahunnya dihitung mundur, setelah Tuhan Yesus tahunnya dihitung maju. Lalu dalam masa ini kita juga belajar bahwa Yosua 1 sampai 12 itu, kalau nanti saudara kita baca kitab Yosua di rumah, itu pengambil alihan tanah Kanaan. Ya, mulai mereka taking the land, tapi dalam pasal 13 dan 24, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan itu akhirnya didistribusikan, dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel. Ya, ini coba lihat mapnya ya. Kalau saudara mau bagi kitab Yosua dalam dua bagian, itu dibagi menjadi dua bagian. Yosua 1 sampai 12 taking the land, Yosua 13 sampai 24 itu dividing the land. Nah, Yosua ini di dalam pembagian tanah ini ada satu suku yang tidak menerima bagian. Ada yang tahu suku apa? Lewi. nggak ada yang paling kecil, lupa. Lewi ya, suku Lewi, ya. iya. Kenapa suku Lewi tidak mendapat bagian? Karena Tuhan udah bilang, I am your portion, kata Tuhan. Karena suku Lewi itu nanti akan diperintahkan Tuhan untuk look after kehidupan rohani bangsa Israel. Ya, mereka perang bangsa Lewi yang akan restore kebutuhan rohani, nanti look after bait suci. Karena itu nanti kalau mereka udah di tanah Kanaan kan Tuhan perintahkan untuk membayar perpuluhan kan. Perpuluhan itu diberikan kepada suku Lewi. Nah, jadi saudara bandingkan ada 12 suku Lewi itu satu berarti 11. Kalau kasih 10, suku Lewi itu dapat 110 ya. 110%, sedangkan setiap suku dapat 90%. Ini kalau mau dihitung secara matematis. Jadi Tuhan siapkan berkat pada hamba-hamba Tuhan, kepada para suku Lewi, untuk dia make sure kebutuhan para hamba Tuhan itu tercukupi untuk look after sisi rohani dari para umatnya. Nah, ini yang map yang saudara lihat ini adalah map mengenai garis besar kitab dari Yosua. Lalu kita perhatikan juga map ini. Map ini menggambarkan tiga pergerakan Yosua untuk merebut tanah Kanaan, yaitu di bagian utara di pasal 11, lalu di bagian tengah di pasal 6 sampai 8, dan di bagian selatan pasal 9 sampai 10. Ya. Lalu kalau kita menyempit lagi mapnya, ini adalah dalam hal yang berwarna. Kalau nanti saudara lihat di rumah, ini berwarna, ini lebih jelas ya. Yang bagian biru itu Central Campaign, penaklukan dari bagian dari tengah. Lalu yang warna merah ini dari bagian yang di selatan, dan yang kuning ini masuk dari bagian yang ini biru dari di sini, merah ini masuk dari bagian utara. Lalu dibagi-bagilah tanah itu kepada 12 suku Israel. Ini ada nama-namanya ya di sini ya. Simeon dapat di sini, Juda dapat di sini, dan seterusnya. Saudara bayangkan waktu Israel masuk ke tanah Kanaan, itu mereka bukan bangsa yang besar itu. Maksud saya mereka secara militer itu nggak punya pengalaman gitu, karena mereka nggak pernah berperang. Mereka dicatat berperang itu waktu masa Musa. Ingat yang waktu Hur dan siapa tuh? Harun dan Hur yang menopang tangan Musa, ingat ya? Waktu Musa menurunkan tangannya karena kelelahan, bangsa Israel kalah. Waktu Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang. Nah, itu perang pertama itu. Kalau mereka bisa mengalahkan
semua suku-suku yang ada di Israel, yang ada di Kanaan itu karena kekuatan dari Tuhan itu ya. Karena suku-suku Kanaan ini bukan suku-suku yang mudah dikalahkan, tapi toh mereka bisa mengalahkannya karena pertolongan Tuhan. Ya, ini pembagian suku-suku yang ada di Israel. Ini 12 anak yang dilahirkan oleh Yakub ya. Manasye, Naftali, Isakar, Efraim, Benyamin, Simeon, Asher, Zebulun, Gad, Dan, Ruben, Judah. Ini dibagi kepada 12 suku Israel. Lihat di sini tidak ada suku Lewi ya. Karena memang suku Lewi tidak mendapat porsi di dalam tanah ini. Semua yang saya katakan ini ada di Alkitab, ini hanya ringkasan saja. Jadi kalau saudara mau membaca kitab sejarah tuh enak gitu, perjalanan bangsa Israel. Nggak terlalu sulit untuk mengerti. Karena itu kayak cerita narasi saja. Nah, setelah Yosua mati, inilah mereka mulai memasuki masalah besar. Mereka tidak memiliki pemimpin rohani yang solid. Waktu Yosua mati, bangsa Israel yang hidup di tanah Kanaan itu kan diperintahkan untuk membasmi ini semua suku-suku ini. Tapi mereka tidak membasmi semuanya. Mereka malah membiarkan dan bahkan hidup dengan suku-suku yang ada di Kanaan, bahkan kawin-mawin dengan mereka. Nah, karena keadaan yang kawin-mawin ini menyebabkan mereka jadi menyimpang secara kehidupan rohani. Akhirnya mereka mulai menyembah banyak dewa-dewa, ilah-ilah, Tuhan lain yang bukan Yahweh yang mereka sembah. Akhirnya Tuhan membangkitkan negara-negara tertentu untuk mendisiplin mereka, lalu mereka mulai menjerit kepada Tuhan dan membangkitkan hakim-hakim. Nah, kita masuk ke era yang kelima yang disebut dengan masa hakim-hakim. Disinilah bangsa Israel mengalami masa kekelaman yang sangat kelam sekali. Masa hakim-hakim ini cukup panjang, saudara. 350 tahun bangsa Israel berputar-putar dalam circle disobedient, disiplin, ingat kepada Tuhan, begitu lagi, muter-muter terus selama 350 tahun. Ya, lalu kitab Rut, kalau saudara membaca kitab Rut, ini ada dalam masa periode hakim-hakim. Ya. Nah, kita tahu kitab Rut itu kitab yang sangat penting karena menggambarkan hubungan Tuhan Yesus sebagai Boas, Rut itu sebagai yang diredeem, yang ditebus. Ya, umat kita dianggap seperti Rut yang ditebus, bukan Rut itu kan orang Moab, bukan orang Israel, tapi toh Tuhan tolong melalui Boas, ya kan, yang orang Israel, yang orang kaya itu. Itu Rut masuk dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, di dalam masa hakim-hakim ini Tuhan membangkitkan ada 12 hakim-hakim, kalau mau ditambah 2 lagi yaitu Samuel dan Eli, jadi total 14. Ini adalah nama seluruh hakim-hakim yang memerintah di Israel. Ya, ada Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ibzan, Elon, Abdon, Samson. Kemudian ada juga di sebelah kanannya itu bangsa-bangsa yang menjajah Israel. Ya, lalu misalnya ya, Raja Mesopotamia menjajah Israel, lalu Otniel yang membebaskan. Moab menjajah Israel, Ehud yang dipakai Tuhan untuk membebaskan, dan seterusnya. Kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, saudara membaca kisah-kisah kepahlawanan ya. Ingat kisah Gideon yang mengalahkan Median hanya dengan berapa orang? 300. 300 ya, itu ada filmnya itu ya, 300 orang saja. Kemudian kita tahu kisah Samson and Delilah. Ya, Samson yang Gondrong. kuat tenaganya tapi tidak kuat nafsunya. Sehingga dia jatuh karena wanita, lalu dia membuka rahasia kekuatannya, dan akhirnya rambutnya lah dipotong dan Samson akhirnya mati. Ya, itu film Benyamin S itu pernah pakai film Samson ya. Tapi Benyamin S kekuatannya di bulu ketek, bukan bukan di
bukan di rambut itu. Menurut saya penyelewengan yang kurang ajar itu ya dari film Benyamin S itu. Dulu waktu saya masih kecil itu. Nah, saudara, di kitab Hakim-Hakim ini ingat saudara juga ada kisah di Hakim-Hakim yang bernama Yeftah, ingat? Yeftah pernah bernazar, dia bilang gini apa? Lalu Tuhan memimpin kami, orang yang keluar dari rumahku akan aku persembahkan kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang keluar pertama kali itu siapa? Anak wanitanya. Ya. Dan mau tidak mau karena Yeftah sudah berjanji, akhirnya Yeftah mempersembahkan juga anaknya. Nah, ini panjang penjelasannya, kenapa Tuhan izinkan dan lain-lain. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan, saudara bisa cari di internet itu ethical problemnya. Tapi menurut saya Alkitab mencatat pasti Tuhan ngerti lah. Itu dicatat, kenapa dicatat? Karena memang keadaannya seperti itu. Ya, nah itu hakim-hakim yang memerintah Israel. Jadi mereka itu ada dalam 4 circle ini ya. Israel mulai beralih ke dewa-dewa ilah-ilah lain. Lalu mereka dijajah oleh bangsa-bangsa tertentu. Lalu setelah itu mereka sadar, bertobat dan berseru, Tuhan tolong kami nggak sanggup. Lalu Tuhan bangkitkan hakim-hakim, mereka bebas. Udah bebas, begitu lagi, ulangi lagi, muter-muter terus saudara ya. Saudara mungkin berpikir ya, kurang ajar bener nih bangsa Israel. Tapi tahu nggak, kehidupan kita tuh kadang kayak begini sebagai manusia, bener nggak? Ya, kita udah jatuh dalam dosa, udah macam-macam, Tuhan disiplin kita, lalu kita minta ampun Tuhan pulihkan, begitu lagi. Ada banyak orang percaya yang ada dalam circle kita pakai hakim seperti ini. Tentunya Tuhan tidak mau kita harus bangkit dan jangan menuruti teladan bangsa Israel. Ya, nah ini masa hakim-hakim. Lalu kita lihat di sini. Ini adalah istilah perinciannya ya. Jadi masa Otniel itu 40 tahun, lalu masa Ehud 80 tahun, dan seterusnya. Nanti saudara bisa baca ini di rumah. Oke, nah ini gambar map ini adalah map di mana hakim-hakim Tuhan bangkitkan di wilayah-wilayah tertentu di mana bangsa Israel diopres oleh bangsa-bangsa lain ya. Misalnya di dalam masa Deborah, itu Deborah ada di sekitar sini waktu dia membebaskan Israel. Yeftah ada di sekitar sini, di dekat suku Manasye. Gideon di daerah sini juga. Karena Manasye nanti kalau sudah baca kitab Keluaran itu ada dua, ada yang di seberang sungai Yordan, ada yang di sini. Nanti saudara baca detailnya di kitab Yosua, karena mereka ini ada perjanjian khusus dengan Yosua pada saat itu. Nah inilah secara garis besar apa yang terjadi di masa kelima, yaitu kitab Hakim-Hakim. Setelah bangsa Israel selesai masa Hakim-Hakim, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru menjerit kepada Tuhan, Tuhan kami mau raja, sudah capek kami dijajah terus, kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Saudara tahu Tuhan sebenarnya nggak suka loh dengan attitude kayak begitu. Boleh nggak bangsa Israel meminta raja? Coba jawab saya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan Bapak sendiri rajanya. Korek. Oke. Sebenarnya bangsa Israel itu boleh meminta raja. Kenapa? Karena di kitab Kejadian itu sudah dinubuatkan bahwa dari Abraham akan lahir raja-raja. Tapi attitude-nya itu yang Tuhan nggak suka. Dia bilang, kami minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Padahal benar kata Iren, rajanya itu memang Tuhan sendiri, teokrasi, tapi kan di bawahnya Tuhan tuh ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan. Artinya mereka sikap hatinya tuh kepengen seperti bangsa-bangsa lain gitu. Padahal pemerintahan dan tekstur kerajaan Israel itu beda dengan orang lain. Nah, sikap hati yang kayak gitu yang Tuhan tidak mau. Lalu yang kedua, memaksa gitu. Karena memaksa inilah akhirnya Tuhan kasih raja juga. Nanti kita akan lihat ya. Nah, akhirnya kita memasuki masa yang ke-6 di dalam perjanjian lama, yaitu United Kingdom. Ini bukannya England ya. British bukan. Maksudnya United Kingdom itu bangsa Israel masih bersatu antara utara dan selatan masih menjadi satu.
Nah, di sini ada beberapa kitab yang ditulis pada masa ini, yaitu kitab 1 Samuel 8 sampai 31, kitab 2 Samuel, 1 Tawarik, 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja 1 11 sampai 2 Tawarik 1 sampai 9, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu ada di masa United Kingdom. Masa kerajaan Israel masih bersatu. Ya. Nah, karena tadi bangsa Israel minta raja, lalu akhirnya Tuhan kasih raja yang bernama siapa raja pertama? Saul. Saul, ya. Saul itu sebenarnya raja atas pilihan orang Israel. Waktu Saul lagi nyari donkey dombanya itu saya lupa. Lalu bangsa Israel ngelihat Saul tinggi, ganteng gitu ya. Saul itu lebih ganteng, lebih tinggi daripada Daud. Kalau Daud itu nggak terlalu tinggi kelihatannya, ya, gagah gitu. Lalu akhirnya Saul diangkat menjadi raja. Tapi kan kita tahu Saul tidak punya hati yang baik sebagai raja. Dia melanggar banyak perintah Tuhan, termasuk melanggar persembahan korban yang harusnya tugas imam, dia yang ambil alih. Tuhan tidak suka, makanya Tuhan bilang, Saul, aku mengambil takhtamu dari engkau dan aku akan memberikan kepada orang, a man after my own heart. Dan orang itu adalah Daud. Lalu Daud mati, Daud digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tapi Daud ini untuk bisa jadi pemimpin perlu penuh pergumulan karena Daud dibenci oleh Saul dan Saul mau membunuh Daud. Sebenarnya Daud mau dibunuh oleh Saul karena apa? Karena iri hati. Mereka pulang dari perang, cewek-cewek cantik, remaja-remaja yang cantik nyanyi. Ingat lagunya ya? Tahu? Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Disitulah Saul marah dan cemburu dengan Daud, lalu berusaha membunuh Daud. Kita lihat kisah ini di dalam 1 Samuel, saudara akan baca, luar biasa pertolongan Tuhan. Bahkan ada beberapa occasion Daud sudah ada kesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Daud bilang, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud menunggu waktunya sampai Tuhan akhirnya mengurapi dia menjadi raja. Daud tertolak sebenarnya karena waktu Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi raja menggantikan Saul, Daud itu ada di padang gurun untuk menggembalakan domba, sementara kakak-kakaknya yang lain di rumah. Lalu kan kita tahu kisahnya ya, dibarisin itu, panggil semua anak-anakmu. Udah dipanggil satu-satu, ini nggak ada yang cocok semua, Tuhan nggak ada yang mau. Ada lagi nggak? Oh iya, ada satu, yaitu Daud. Cuma kalau sudah jadi Daud tuh, Daud merasa tertolak sebenarnya. Tapi itulah Daud dengan rendah hati menunggu waktunya. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Salomo, kemudian Daud mati, kemudian Daud digantikan oleh Salomo. Dan saudara ingat saja, ketiga raja ini memerintah masing-masing 40 tahun. Ya, jadi total semua 120 tahun. Itu bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja yang terkenal. Ini adalah 3 raja pertama yang ada di Israel. Ya, Daud a man of war, makanya tangannya penuh darah. Makanya Tuhan tidak izinkan Daud untuk membangun bait suci. Tapi Daud mempersiapkan semuanya agar anaknya Salomo membangun bait suci. Ya. Jadi itulah kisah dari mereka ini. Saya ulangi lagi ya, Raja Saul memerintah tahun 1051 sampai 1011. Kemudian Daud 1011 sampai 971. Kemudian Salomo memerintah 971 sampai 931. Salomo inilah yang menulis kitab Amsal, Kidung Agung, dan kitab Pengkhotbah. Ya, dipercaya Salomo menulis kitab Amsal pada saat dia masih setengah baya, penuh dengan hikmat. Lalu kitab Kidung Agung saat dia mengagumi wanita pujaannya yang menjadi istrinya ya di pertengahan hidupnya. Lalu
kitab Pengkhotbah di akhir hidupnya, di mana dia mulai sadar banyak perilaku yang Tuhan tidak suka, lalu dia sadar semuanya sia-sia, kata Salomo. Ya, dia sadar akan hal itu. Saudara ingat ya, Salomo itu diwariskan Daud untuk membangun bait suci yang sangat megah pada zamannya. Tidak ada bangunan semegah dan semahal bait suci pada masa itu. Ya, bait suci Salomo ini ya, kalau saudara research tuh yang dilapisi emas-emas ini semua, menurut penelitian Raja Salomo ini, bait suci ini sekarang ya, saya cek kemarin di internet, itu nilai bait suci Salomo itu kurang lebih 300 billion dolar Amerika. Karena pada masa Salomo itu kekayaan bangsa Israel demikian banyaknya. Sampai ada ayat yang mengatakan perak itu tidak berarti sama sekali perak. Emas itu di mana-mana. Karena Salomo itu sampai diberikan upeti emas berton-ton, saudara. Ratu negeri Sheba pernah memberikan emas 666 talenta. Itu berapa ton tuh, saudara, tuh emas yang ada pada saat itu. Luar biasa, saudara ya. Kekayaan Raja Salomo pada saat itu. Ya, 34 kilogram itu 1 talenta. Saudara bayangkan tuh kalau dikaliin sekian talenta. Jadi pada masa itu mungkin emas gampang kali ya dicarinya, nggak kayak sekarang ya. Jadi Salomo bisa membangun bait suci yang begitu luar biasa. Sayangnya Salomo itu gagal dalam memimpin dalam banyak hal. Karena, nah ini map yang saudara lihat di layar saudara, itu adalah gambaran kerajaan dari 3 raja ini. Yang warna ungu itu kerajaannya Daud, yang warna hijau itu Saul, kemudian yang Raja Salomo itu tambah sampai sini. Jadi saudara lihat ya, Daud ini benar-benar mengalahkan banyak musuh-musuh Israel. Ya, jadi kalau saudara lihat peta Israel saat ini nggak sebesar ini. Banyak yang udah diambil-ambil oleh bangsa lain dan dikasih ke bangsa-bangsa lain. Kalau saudara lihat map saat ini. Makanya bangsa Israel sebenarnya kekeh gitu dengan daerah-daerahnya. Tapi nanti di akhir zaman saat Yesus memerintah, ini akan di-restore nih. Ya, nanti di akhir zaman. Nah, itulah kerajaan yang dipimpin oleh 3 raja ini. Nah, pada masa Salomo, begitu Salomo mati, Raja Rehoboam menggantikan Salomo untuk menjadi raja. Tapi Raja Rehoboam ini raja yang rakus kepada uang, sehingga dia memberikan pajak yang besar kepada rakyatnya. Akhirnya rakyatnya protes, 10 suku protes, akhirnya memisahkan diri dengan 2 suku. Lalu kita masuk ke masa yang ke-7, yaitu masa kerajaan Israel terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Itu yang kita bisa belajar di bagian yang ke-7 ini. Di dalam masa yang ke-7 ini ada beberapa kitab yang ditulis. 1 Raja-Raja 12-22, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik 10-36, Obadya, Yoel, Yunus, Amos, Hosea, Mika, Yesaya, Nahum, Zefanya, Habakuk, Yeremia, Ratapan. Ini adalah kitab-kitab yang ditulis di dalam masa kerajaan Israel sudah terbagi menjadi 2. Ya, jadi tadi United Kingdom, sekarang divided kingdom. Nah, kapan kerajaan ini terbagi menjadi 2? Tahun 931. Saudara ingat tahun ini? 931, di mana bangsa Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Ya. Nah, dari 12 dari kerajaan itu, ini detailnya saudara. Nanti saudara bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Ya, dalam kerajaan yang pertama Israel itu ada 19 raja. Tidak ada yang baik, semuanya bejat, semuanya buruk, bad. Dari kerajaan Yehuda yang 2 suku ada 19 raja, 1 ratu, 8 baik. Sisanya tidak baik. Jadi setelah masa Saul, Daud, Salomo, ada degradasi kepemimpinan di bangsa Israel. Sehingga raja-raja yang memerintah di Israel dan Yehuda itu banyak yang tidak baik dan mendukakan hati Tuhan.
Karena itulah Tuhan membangkitkan banyak nabi-nabi untuk mengingatkan mereka. Misalnya nanti muncul Nabi Elia, Nabi Elisa, itu mengingatkan mereka untuk bertobat. Nabi Yesaya, kalau kamu nggak bertobat, Nabi Yeremia, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan dibuang ke Babilonia, dan kamu akan dibuang ke bangsa yang kamu tidak kenal bahasanya. Dan itu terjadi, yang nanti kita akan lihat dalam tahap yang berikutnya. Nah, di sini adalah detail dari kerajaan di utara dan selatan ya. Kerajaan utara itu seringkali disebut kerajaan Israel atau Efraim, kerajaan utara. Kerajaan selatan sering disebut dengan Yehuda atau Judah. Itu dimulai tahun 931 di mana kerajaan ini berpecah. Total yang memerintah 19 dan 20. Yang di utara tidak ada yang baik, yang di selatan hanya 8 yang baik. Yang di utara 10 suku, yang di selatan 2 suku. Ibu kotanya kalau yang utara itu di Samaria, lalu yang di selatan itu di Yerusalem. Kemudian nanti yang utara ini 10 suku ini dibuang ke Assyria atau Assyria, lalu yang selatan dibuang ke Babilonia tahun 605, yang ke utara tahun 722. Mereka ada di pembuangan yang di bagian utara 209 tahun, yang selatan bertahan di pembuangan 326 tahun. Nah, itulah masa di mana bangsa Israel terpecah menjadi dua. Karena Tuhan mengirim nabi-nabi agar mereka bertobat, tapi toh mereka tidak bertobat, akhirnya kita memasuki tahap yang ke-8 di Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel dibuang ke dua negara atau tempat yang berbeda, yaitu ke Assyria dan Babilonia. Itu kita sebut dengan masa captivity atau masa pembuangan. Di masa pembuangan inilah dua tokoh yang ikut dibuang, salah duanya adalah Yeskiel dan Daniel. Saudara ingat ya, Daniel waktu kitab Daniel ditulis ada di Babilonia. Waktu Raja Babilonia menawarkan makanan yang enak-enak, Daniel menolak. Daniel bilang, tidak, kami dijauhkan Tuhan, kiranya menajiskan diri dengan makanan Tuanku Raja. Lalu mereka hanya vegetarian, tapi ternyata Daniel didapati lebih unggul dari orang-orang yang pada saat itu. Pada saat mereka dibuang ke Babilonia, mereka masih muda sekali ya. Dan saudara, Daniel itu sangat sukses sekali di Babilonia, bahkan dia melewati beberapa kerajaan. Setelah Babilonia memerintah, kemudian ditaklukkan oleh Medo Persia, dan Daniel tetap ada di situ, di dalam dua kerajaan yang berbeda. Bahkan ada Persia dan Medo Persia, itu tiga kerajaan yang berbeda. Daniel hidup di situ. Jadi Tuhan itu bisa kasih sukses dimanapun kita berada. Tapi yang tentunya kita belajar dari Daniel tidak mau kompromi dengan dosa, sehingga Daniel bisa prosper dimanapun Tuhan tempatkan dia. Nah, inilah masa pembuangan bangsa Israel, kekelaman yang kedua. Kalau saudara perhatikan map ini ya, Assyria itu ada yang warna Salem ini ya, warna Salem itu kerajaannya Assyria. Yang hijau itu area yang di-conquered oleh Tiger Pelaster, lalu yang tanda panah ini menggambarkan masa pembuangan mereka. Dari sini mereka dibuang kemari ya, pada tahun 722 sampai 734 ke daerah Assyria sini. Lalu yang merah deportasi kedua ini ke sini, dan lalu yang satu lagi ke daerah sini ya. Jadi ini masa pembuangan di kerajaan utara. Sedangkan yang di Babilonia mereka dibuang dalam 3 tahap. 605, 597, 586. Pada tahun 586 inilah Raja Nebukadnezar benar-benar datang ke Israel dan menghancurkan bait suci sampai emas-emasnya, perkakasnya itu dibawa ke Babilonia. Ya, pada saat itulah bangsa Israel terpencar-pencar kemana-mana dan mereka tidak lagi memiliki bait suci.
sekali lagi semua yang saya ngomong ini semua ada di Alkitab ya. Saya bukan ngarang-ngarang. Ini ringkasan isi dari perjanjian lama. Nah, setelah mereka ada di pembuangan, mereka menjerit kepada Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian karena mereka kangen sekali tanah perjanjian ya. Kalau nanti sudah membaca kitab Mazmur, ada beberapa pemazmur tuh yang rindu bait suci Tuhan. Ya. Ada kan lagu yang mengatakan apa? Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu dari kitab Mazmur, menggambarkan mereka rindu untuk beribadah di bait suci karena bait sucinya udah dihancurkan. Ya, dan akhirnya Tuhan oleh providensinya membangkitkan beberapa orang untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan pembuangan di Babilonia. Suku Assyria itu tidak kembali ya. 10 suku yang dibuang ke Assyria itu tidak kembali, yang dibuang ke Babilonia inilah yang kembali ke Israel, dan kita memasuki tahap yang terakhir di perjanjian lama, yaitu masa return atau masa kembalinya mereka dari pembuangan. Dalam masa pembuangan inilah, kembalinya inilah ada beberapa kitab yang ditulis, yaitu Esra, Nehemia, Esther itu ada pada masa ini, Hagai, Zakaria, Maliaki. Itu ada di masa kitab masa pembuangan ini. Masa kembalinya dari pembuangan. Ya. Nah, Tuhan membangkitkan Zerubabel ya untuk membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan tahun 538. Esra lalu melanjutkan, akhirnya Nehemia yang benar-benar merestore dan mulai membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Ya, kalau saudara membaca kitab Esra, itu ada satu raja yang bernama Raja Koresh atau Raja Tirus ya, Cyrus. Itulah raja yang memberikan dekret agar bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Ya, nah, pada waktu mereka kembali ke tanah perjanjian di masa Zerubabel dan Esra, itu mereka mulai membangun bait suci. Tapi pada saat mereka mulai membangun tembok-tembok, mereka mulai males-malesan. Instead of membangun tembok Yerusalem, bait suci, mereka malah bangun rumah sendiri. Akhirnya Esra muncul untuk reform orang-orang lagi, membangkitkan lagi. Ayo bangkit, bangun lagi bait suci. Kemudian di masa Nehemia lah baru bait suci itu kembali berdiri dan dibangun kembali. Walaupun tidak sempurna. Karena nanti disempurnakan oleh Raja Herodes nanti mendekati era perjanjian baru setelah mereka kembali dari pembuangan ya. Nah, jadi ini masa mereka kembali ya. Kalau saudara lihat map ini masa di mana mereka kembali dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Ini yang merah ini adalah exile ke Yehuda, ke Babilonia. Kemudian yang hijau ini masa return yang pertama. Kemudian yang hitam ini masa return yang di bawah Ezra. Jadi ada 6 sovereign trips Tuhan izinkan untuk bangsa Israel, 3 kali dibuang ke Babilonia, 3 tahap dibuang dibalik ke dalam bangsa Israel atau ke tanah perjanjian, saudara. Nah, itulah 9 tahap dari semua yang terjadi di perjanjian lama, dan semua ini ada di Alkitab. Dan kalau saudara lihat dalam masa pembuangan itu yang tadi saya sebutkan, disitulah muncul 5 kitab nabi-nabi besar dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Kalau saudara lihat pembagian di dalam gambar yang saudara lihat di screen saudara, ya ini kitab-kitab yang ditulis sebelum pembuangan adalah Hosea, Amos, Yunus, Nahum, Habakuk, Yesaya, Yeremia, Yoel, Mikah, Jeremiah, Lamentation, Ratapan. Ini semua ditulis sebelum masa pembuangan. Lalu kitab Yeskiel, Daniel, Hagai, Zakaria, Maliaki ditulis pada masa eksal, pembuangan, dan setelah masa pembuangan. Kalau sudah membaca kitab Maliaki misalnya, itu kitab Maliaki mengingatkan lagi, kenapa kamu merupakan ritual-ritual yang seharusnya kamu lakukan?
Ya, mengapa engkau kawin-mawin dengan suku-suku yang dari bangsa lain, meninggalkan kekudusan pernikahanmu? Nah, Maleaki itu menulis kitab itu. Nanti kalau saudara bisa membacanya sendiri di rumah. Ya, nah setelah mereka kembali dari pembuangan, lalu terjadi namanya silent year, di mana ada 400 tahun Tuhan tidak bicara lagi dengan memberikan Alkitab atau kitab tertentu, sampai nanti tiba-tiba muncul satu orang yang makanannya belalang dan madu. Siapa orang itu? Tahu orang itu siapa namanya? Yohanes Pembaptis, di mana dia dibuka dan dicatat di dalam kitab Injil. Saudara, dalam 400 tahun gap ini, walaupun tidak ada pewahyuan yang luar biasa yang dari Tuhan, kan Tuhan tidak memberikan kitab kepada bangsa Israel, tapi dalam 400 tahun ini terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam sejarah dunia, saudara. Ya, itu ada di dalam sejarah dunia, yaitu bangkitnya kerajaan-kerajaan seperti Babilonia, kemudian dikalahkan oleh Persia, Medo-Persia, dan akhirnya muncullah kerajaan Yunani. Di bawah kerajaan Yunani, saudara pernah dengar orang yang bernama Alexander the Great? Tahu ya? Alexander the Great itu menguasai wilayah dunia luas sekali sampai daerah India. Suatu hari Alexander the Great udah capek perang-perang, akhirnya dia bilang, aduh udah hidup ini udah gak ada exciting lagi. Semua negara udah saya taklukkan. Ya, dia akhirnya mati dalam usia yang muda, kena penyakit. Ada orang bilang flu, ada yang bilang malaria, lalu Alexander Agung mati. Pada saat Alexander Agung mati, Alexander Agung kerajaannya terpecah menjadi 4. Salah satu orang yang muncul prominent saat itu adalah Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes inilah orang yang benar-benar menajiskan bait suci karena dia membawa kepala babi di bait suci, menajiskan bait suci, dan pada saat itulah orang Yahudi memberontak, lalu muncul tokoh yang bernama Yudas Makabus. Ya, Yudas Makabus ini kitabnya ada di kitab orang Katolik. Ya, kita tidak menerima itu sebagai kitab yang diinspirasi, makanya tidak ada di dalam kitab agama dalam Protestan yang kita punya. Ya, tapi itu catatan sejarah yang kita bisa baca kalau saudara mau baca. Ya, jadi itu yang Tuhan izinkan pada saat itu. Di masa di masa 400 tahun inilah muncul ada kelompok orang Farisi, orang Saduki, orang Zelot. Itu dari masa-masa ini sampai dibawa ke masa perjanjian baru. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar mengenai ringkasan singkat perjanjian baru, ya. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan perjanjian lama yang kita pegang, saudara. Kalau saudara belajar Alkitab seperti ini, saudara tahu urutan-urutannya seperti ini, jadi saudara ngerti waktu saudara baca kitab Mazmur, oh ini lagi ada di mana ya situasinya. Saudara kitab Daniel, oh Daniel ini ada di masa pembuangan. Ini membantu saudara untuk imajinasinya saudara, vision saudara jadi ngeliat gitu di dalam pikiran saudara, lebih gampang nangcepnya gitu. Nah, setelah itu selesai semua, saya cuma hanya mau memberikan beberapa poin aplikasi untuk kita. Tadi kan yang saya sampaikan itu kan bersifat sejarah ya. Dari semua sejarah yang sudah saya sampaikan sejak dari masa penciptaan sampai akhirnya mereka kembali dari pembuangan, apa sih yang kita bisa pelajari untuk kita bisa bawa dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, saudara, come and go. People come and go, tetapi hanya Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Raja tidak berkuasa selama-lamanya, sama seperti di Indonesia pun, Jokowi hanya bertahan 10 tahun, setelah itu digantikan dengan pemimpin yang baru. People come and go, tapi hanya Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Kemudian aplikasi kedua yang kita bisa belajar, Tuhan kita adalah Tuhan atas sejarah dan waktu. Dia yang sudah menulis semuanya, menetapkan segalanya, dan itu harus terjadi. Termasuk juga dalam kehidupan saudara dan saya.
Kenyataan yang menyatakan saudara ada di Australia itu pun juga bagian dari providensi Tuhan untuk hidup saudara. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, demikianlah Tuhan menyertai setiap anak-anaknya. Lalu yang ketiga, sejarah adalah kisahnya Tuhan. History is His story. Ya, Tuhan mencatat segala sesuatu di Alkitab untuk menceritakan tentang dirinya. Dan yang keempat, kita bisa belajar ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Itulah yang kita lihat dari kehidupan bangsa Israel. Di kitab, saya lupa kitab Ulangan kalau saya nggak salah ya, 27-28. Itu dijelaskan kalau saudara baca itu, kalau saudara bangsa Israel tidak taat, akan kena kutuk ini. Kalau mereka taat, mereka akan terima ini. Itu berlaku juga untuk kita. Kita harus hati-hati, setiap ketaatan pasti akan mendatangkan favor, berkat dari Tuhan, tapi ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk atau disiplin dari Tuhan. Pelajaran yang berikutnya yang kita bisa belajar, segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan dari A sampai Z, dan tidak ada rencana yang gagal termasuk dalam kehidupan pribadi kita. Dan yang terakhir yang kita bisa pelajari malam ini adalah kita harus percaya bahwa dunia ini ada dalam kendali Tuhan 100%, termasuk dalam kehidupan kita, hidup kita masing-masing ada dalam kendali Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita bisa pelajari mengenai latar belakang sejarah Perjanjian Lama. Ya, bagaimana so far dari belajar hal ini? Apakah ini membantu? Iya. Okay. Jadi sebenarnya tabut perjanjian ada di mana kok? Iya. Masih misteri itu kan hilang pada zaman itu kan, captivity itu kan pernah masa pembuangan pas Babilonia. Pembuangan Babilonia, ya. Tapi sebenarnya tabut perjanjian itu sudah hilang pada masa ini banyak kontroversi lah. Ada orang yang bilang sekarang ada di Ethiopia katanya. Dan menurut The Temple Institute di Yerusalem yang sedang mempersiapkan membangun bait suci ketiga, katanya mereka sudah punya tabut perjanjian itu. Tapi tabut perjanjian sih bisa dibuat replikanya, nggak apa-apa, nggak ada yang asli, nggak apa-apa gitu. Ya buat kita tidak terlalu penting di mana itu ada, ya, tapi kita ambil saja itu pelajaran bahwa itu bagian dari providensi Tuhan lah. Ya, karena memang tanpa tabut perjanjian bait suci nggak ada. Karena tabut perjanjian itu kan harus ada di ruang Maha Kudus, ya kan? Di mana Tuhan hadir di antara dua serubim itu, ditutup atas tabut perjanjian. Kan isi tabut perjanjian apa ada 3 ya? Pot mana, Musa. 2 loh batu sama tongkat Harun yang berbunga. Nah, ya kita nggak tahu lokasinya Ren, tapi ada yang bilang di Ethiopia, dan ya sejak mereka dibuang ke Babilonia, apalagi udah nggak tahu di mana itu. Tapi kan tabut perjanjian juga sempat dibawa ke Filistin, ya kan? Sempat di capture waktu itu, ingat ya, di rumah Obed Edom, yang akhirnya rumahnya diberkati gitu. Ya. Tapi nanti di bait suci ketiga itu harus ada, yang pasti kita tidak tahu di mana lokasinya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Mengenai apa? Apa yang... Ya, silakan Pak Dede. Pak Dede, sorry, saya mau nanya, Pak Dede punya Alkitab yang terjemahan yang terbaru ya? Iya, ada saya. Oh, oke. Saya cuma mau nanya satu terjemahan aja ya, Pak Dede, yang di kitab Ayub 40. Ayub 40, ya. Ayat yang ke-15. Itu dia masih bilang kudanil ya? Kayaknya udah diperbaiki ya, bentar ya. Ayub 40 ayat berapa deh? 15. Ayub 40 ayat 15. Ini Alkitab yang baru ini tipis banget kertasnya, jadi nempel-nempel. Ayat 15 ya. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, semua binatang liar bermain di sana. Ayat 40.
Iya, ayat 40. Sebentar. Ayat 40. Itu yang gambaran kuda Nil itu loh. Tapi saya nggak tahu sekarang dia pakai istilahnya apa ya. Apa Itu yang masih ada di saya tuh ayat 40 15. Apa Pak ada salah ayatnya? Kalau di terjemahan lama kudanil ya. Ayub 40 ayat 10 apa coba? Perhatikanlah behemoth yang Oke, ya, ya. itu. Oh, dia pakai istilah itu sekarang. Oke. Ya, jadi kayaknya dikembalikan ke apa namanya ke terjemahan Bahasa aslinya. bahasa aslinya ya. Oke. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis apa itu di situ? Behemoth. Behemoth sama ya, ya, ya. Saya lagi mau lihat kalau di bahasa Ibraninya itu apa itu behemoth itu? Iya, Ya kalau itu bilang itu kan apa kudanil. ya? Enggak, sebenarnya kudanil itu terjemahan yang lain lagi, dan Indonesia waktu yang ke Alkitab sebelum yang paling baru ini pakai istilah kudanil gitu loh, lukisan Oh, tentang kudanil. iya, iya. Enggak, ini kan kemarin saya lagi baca buku yang itu, terus itu tuh jelasin di mana di dalam Alkitab itu ada petunjuk mengenai dinosaurus gitu loh. Nah, Oh, jadi di situ tuh dibilangnya ya, kamu bacanya dari Ayub yang 40 ini, itu kan ada satu sebutan yang waktu itu dipakai, ya tentu memang nggak pakai istilah dinosaurus kan, karena vocabulary waktu itu kan belum ada. Tapi iya, waktu itu iya, ya dipakainya istilahnya ya behemoth itu iya, iya. monster, wild beast. Hmm, iya betul. Tapi kok ini bahasa ayat 10 ini kok ditulisnya adorn yourself with eminence and dignity. Ah, itu nggak tahu, saya ada kayak pergeseran ayat sih. Tapi Ini yang ada pergeseran Aurat di kayak. di terjemahan baru ya mungkin bener yang 40 Iya, 10 iya, itu. behemoth. Nah. Oke, behemoth. Oke, Thank you. ya. Ada pertanyaan lain? Jelas ya semuanya ya ini ya. Saya berharap ya saudara mungkin tidak perlu menghafal semua yang saya sudah berikan, tapi paling tidak kalau saudara ingat saja urutan-urutan itu akan membantu sekali ya. Gitu. Saya mau nanya kok, boleh? Ya silakan silakan. Ya kok, kalau ini sih saya dari dulu sih bertanya-tanya sendiri sih, kayak apa namanya, kayak yang tadi kalau dia sesuatu kesalahan dan akhirnya dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, ini kan dia nggak bisa masuk karena dia bikin satu kesalahan gitu. Hmm. Kalau di kehidupan kita sehari-hari kok sekarang ini kok, apakah masih kayak gitu? Kalau misalnya kayak sebenarnya tuh Tuhan punya suatu rencana buat kita, tapi karena kita bikin kesalahan dan jadinya misalnya tadinya rencana Tuhan adalah A, tapi karena dosa kita Tuhan nggak izin lagi kita untuk melakukan rencana A. Dan meskipun kita bertobat, itu pertanyaan aja sih kok, bertanya-tanya sendiri gitu. Hmm. Make sense nggak kok pertanyaan saya? Iya iya iya. Maksudnya? Bisa. Iya bisa ada kemungkinan begitu karena dari sisinya Tuhan kan kita udah belajar mengenai pemilihan ya providensi Tuhan itu ya. Semua kan memang ada dalam kehendak Tuhan. Tapi kan itu kan dimensinya Tuhan yang kita nggak ngerti kan. Nah tapi di bagian kita memang ada hal-hal yang seharusnya kita bisa reach satu destination misalnya. Maksudnya destination itu bukannya tempat ya. Maksudnya Tuhan sudah tetapkan kita akan seperti apa. Tapi kalau kita nggak faithful ya kita jadi gagal gitu. Contoh ya misalnya ada banyak hamba Tuhan misalnya yang fail in terms of integrity gitu ya. Itu kan berarti privilege yang mereka punya itu diambil oleh Tuhan gitu. Sehingga mereka nggak reach their final destiny gitu. Ya sehingga mereka nggak jadi gembala sidang lagi misalnya dan lain sebagainya ada. Nah itu memang pergumulan tiap-tiap pribadi yang saudara harus ngerti sendiri gitu. Prinsipnya begini aja, sepanjang yang kita lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan Alkitab, ya saudara nggak perlu takut. Jangan saya nih
apa nggak berhasil nih gara-gara ini, ya itu banyak faktor gitu ya. Jadi saudara nggak bisa langsung ngambil kesimpulan seperti itu, karena ada beberapa juga dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil itu juga menentukan kita mau jadi apa gitu ya kan. Nggak selalu karena kesalahan itu aja gitu. Jadi yang hal yang kayak begitu saudara mesti benar-benar minta hikmat Tuhan, sehingga saudara nggak cepet-cepet ngambil kesimpulan untuk sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Misalnya saudara gagal interview, jadi jangan saudara berpikir, aduh saya salah apa ya, padahal saudara nggak salah apa-apa, tapi memang mungkin Tuhan punya rencana lain gitu. Nah ini juga kita mesti hati-hati, jangan berpikir seperti itu juga gitu. Tapi kalau yang benar-benar clear and obvious, yang tadi contohnya misalnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan, lalu Tuhan ambil privilege itu, sama seperti Musa gitu. Ya kan dia gagal dalam itu, ya Tuhan ambil privilege. Tapi ya Musa bukannya nggak masuk surga, dia masuk surga, tapi privilege untuk yang akhirnya memimpin masuk ke tanah Kanaan, dia menginjakkan kaki, Tuhan nggak izinkan. Ya. Tapi dia ada berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan untuk Musa, tentunya gitu. Ya, semoga menjawab itu Edwin ya pertanyaannya. Thank you kok. Ya. Oke. Yang pertanyaan, Ya. Musa itu jadi waktu di Gunung Nebo itu waktu saat bangsa Israel masuk Kanaan, Musa langsung meninggal atau enggak? Masih hidup berapa tahun lagi di Gunung Nebo? Iya, kelihatannya sih langsung meninggal di situ, dan kita Alkitab tidak mencatat yang pasti mayatnya Musa, kan kita tahu nggak ditemukan ya. Mungkin Tuhan tahu bangsa Israel bisa jadi nyembah arwah kali ya. Arwah maksudnya bukannya arwah Musa, itu nanti roh jahat yang mengibuli seolah-olah Musa gitu. Iya, dia nggak dicatat, mungkin langsung meninggal di Gunung Nebo dia, kemungkinan besar. Iya, kalau begitu mungkin juga itu yang terbaik buat Musa. Karena kan kita tahu bangsa Israel pada waktu masuk tanah Kanaan juga enggak uncang-uncang kaki kan, masih terus berperang, merebut ini, merebut itu. Nah, daripada Musa capek lagi perang-perang, jadi Tuhan, ya udahlah Musa, kamu saya angkat aja, lebih senang. Iya. Lebih enak. Bisa juga gitu, tapi kan sebenarnya dari segi manusia kan Musa kan kepengen menginjakan tanah yang kata Tuhan penuh dengan susu dan madu kan. Sebenarnya Musa ingin hatinya itu menginjakkan di kakinya di tanah perjanjian gitu. Ya kalau kamu bisa berpikirnya ke arah situ ya bisa juga, nggak apa-apa juga. Mungkin kalau Musa yang pimpin, malah semua bangsa yang di Kanaan yang Tuhan perintahkan untuk dibunuh, Iya, dibunuh. in the future-nya ya. Iya, bisa. Nah, pokoknya yang nggak ditulis Alkitab kita jangan terlalu berasumsi terlalu jauh. Ya. Ini yang kita mesti perlu mengerti dalam belajar Alkitab. Kan ada ayat mengatakan hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Artinya kalau Tuhan tidak nyatakan dalam Alkitab ya kita nggak boleh berasumsi terlalu jauh gitu. Boleh kita melakukan asumsi tapi yang make sense dan tidak melangkahi kedaulatan Tuhan gitu. Ya kita boleh bilang mungkin bisa aja, tapi ya itu nggak dicatat, ya kita nggak boleh menganggap itu sebagai satu kebenaran gitu. Yang mungkin tadi itu maksudnya ya. Iya, enggak, soalnya kan selama ini kan kita pikir kasihan ya Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan begini. Tapi kalau Tuhan langsung angkat ya lebih lebih enak lah kalau langsung diangkat, kecuali dia hidup beberapa ratus tahun lagi di Gunung Nebo sendirian. Itu kan beda cerita. Makanya tadi Grace tanya dia langsung meninggal atau masih hidup lagi kalau setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan gitu. Iya, bisa juga kalau dipikir kayak gitu. Yang pasti tugas Musa udah selesai aja pada titik itu. Iya. Ya. Oke. Tidak ada lagi yang lain? Saya mau tanya, jadi. Iya, silakan Pak Ivan. Ini saya tergelitik dengan dari dulu saya mau tanya, ini cuma nggak sempat. Itu kan sering dikatakan bahwa di kitab suci itu bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Pertanyaan saya sih simpel. Tanah perjanjian yang dimaksud ini di mana Pak Dede? Maksud saya secara demografis. Dia terletak di daerah mana? Apakah itu hanya secara ungkapan dari istilah
untuk menuju kepada kehidupan yang baik, atau memang tanah perjanjian secara fisik itu ada? Terima Oke. kasih. Eh, Kalau dilihat dari kesaksian Alkitab, tanah perjanjian yang secara fisik itu adalah tanah perjanjian yang Israel miliki saat mereka dijanjikan oleh Abraham sebenarnya. Kalau yang di era modern itu tidak. Ini Pak Ivan perhatikan map ini ya. Eh, Israel itu kan ada di sini ya. Nih. Ya kan? Pak Ivan lihat ya, ini ya. Ya. Mouse saya ya. Haiti itu Pak Dede. Haiti. Iya, Haiti. maksudnya Wah, itu itu sih. kan Pak, nama lain. Yerusalem. Ya ini kan Yerusalem ya. Yerusalem ini kan di sini kan. Mesir itu kan di sini. Waktu mereka diperbudak kan mereka diperbudak di sini kan. Ya. Jadi yang disebut tanah perjanjian secara fisik itu adalah ya ini. Nah, luasnya itu adalah luas yang diberikan janjinya kepada Abraham di dalam kitab Kejadian 12 sampai 17 kalau saya nggak salah. Tapi sayangnya daerah itu sekarang tidak seperti yang di era modern. Jadi kalau Pak Ivan tanya secara fisik di mana ya yang ada di di Negara Israel. Israel sekarang, yang Israel sekarang gitu, ya. Sekarang kan luas itu Pak. Yang mananya dia? Apakah ada maksudnya secara demografisnya? Kan Israel juga gede Pak. Apakah Iya, itu sebentar ya. tanah perjanjian? Ya, mungkin kalau saya boleh tambahin, waktu pertama aja bangsa Israel masuk itu kan mereka kan melewati tembok Yeriko kan, Ko Ivan. Ya kan, itu yang destination pertama kali tuh, yang bangsa Israel disuruh kelilingi tembok Yeriko 7 kali gitu kan, rubuh. Nah, itu sampai sekarang masih ada gitu, kota Yeriko gitu. Tapi setelah itu sampai sejauh mana dari negara Israelnya sih, mungkin Dede bisa cari tahu. Ini ya, coba ini kelihatan nggak map saya ini nih ya? Ya. Nah, coba yang paling kanan. Ya, yang Bang. Kecil ya. Ya, kamu klik itunya dong. Saya nggak, kalau saya klik dia malah nggak hilang jadinya. Ini kalau saudara lihat di border yang inilah border yang Tuhan, tanah perjanjian yang Tuhan kasih kepada Israel sebenarnya. Ini ya. Ini sebenarnya yang harusnya bangsa Israel miliki. Tapi karena dosa-dosa dan juga peperangan di sana sini akhirnya mereka kalah. Yang mereka punya akhirnya hanya sebagian kecil ini yang segitiga terbalik. Ya, jelas nggak? Ya. Ini mapnya saya nggak bisa dapat yang gede karena kalau saya klik hilang dia. Itu termasuk Palestina berarti Pak ya? Oh iya benar. Yang Palestina yang kita tahu sekarang itu sebenarnya milik bangsa Israel itu, baik secara politis ataupun secara sejarah. Tapi kan kita tahu sendiri itu diakui oleh bangsa lain yang negara di dalam negara, which is menurut saya tidak tepat. Tapi anyway itu kenyataannya. Ya. Jadi demografisnya tanah perjanjian itu Israel sendiri Pak ya? Iya. Tapi kenapa? Emang nggak ada daerah makmur lainnya di dunia ini sampai Tuhan harus ribut-ributin negara? Maksudnya? Lah emang Iran nggak tahu? Hah? Emang Iran nggak tahu? Kenapa Ji? Iya kan dulu Tuhan mau kasihnya Kanada. Kok bisa? Ngawur deh. Nah itu kan Musa itu kan gagap. Waktu ditanya sama Musa sama Tuhan, Musa kamu mau pergi kemana? Tuhan saya mau ke kamu mau ke Kanaan kan? Padahal Musa maunya ke Kanada. Gagap. Enggak, begini. Nah kalau kita perhatikan ya dari segi kesuburan tanah dan kemakmuran tanah yang ada di Israel. Saudara, Israel itu negara yang sangat kecil dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Tapi Israel itu penyumbang produk pertanian terbesar di Eropa.
Jadi apa yang saudara pikir kenapa musik ke situ ya karena Tuhan tahu itu tanah yang terbaik buat mereka gitu. Di central of the earth yang ada di situ. Dan nanti satu hari kelak ini pun akan sampai kepada kekekalan. Begitu Yesus datang kembali kedua kali, dia sebagai raja, dia akan memerintah di Israel ini. Yang fisiknya saat ini nanti yang seperti yang dijanjikan oleh Abraham. Yang tadi saya sudah tunjukkan gambarnya. Itu. Janjikan Ya. kepada Abraham. Jadi memang itu kenyataan kedaulatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nanti kita terbang ke Israel ya, Ko ya. Let's go Iya. 2026. Kalau Tuhan kehendaki harusnya bulan kalau nggak ada perang tuh bulan Harusnya Februari bulan depan. Gitu. Tahun depan. lah gitu. Sayang nggak jadi. Itu kan Tuhan kasih Hani hari menabung dulu. Amin. Iya kan? Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tapi ini membantu ya, apa yang saya sampaikan ini saya berharap bisa membantu kita mengerti tentang Alkitab dengan lebih baik lagi ya. Enggak, itu loh kok soal tabut perjanjian itu loh kok kan harus diangkatnya kan dipegangnya aja harus Iya. apa segala macam. Tapi kok bisa sampai dicuri gitu loh? Apa nggak mati orang-orangnya itu? Nah, ya Udah lain cerita soalnya. kayaknya waktu dicuri itu nggak tahu deh ya, mereka mungkin ngerti kali ya pas waktu dicuri bawanya kayak begitu kali kan emang Enggak, Cayang. mesti digotong. Tuhan kan udah meninggalkan Iya, Israel, betul. dibilangnya. Makanya semua hancur. Iya kan Enggak, itu hadirat Tuhan udah nggak ada di tabut perjanjian itu kan ada di ayatnya mana tuh? ya enggak, tapi kan ya maksudnya Iren emang waktu ditransport dari pindah-pindah tempat itu ada tata cara membawanya gitu. For some reason bisa juga jawaban itu bisa dipakai juga gitu karena kan nanti pada akhirnya tabut perjanjian kan juga balik juga kan ke yang Daud akhirnya menari-nari itu kan dari Filistin kan kembali itu tabut perjanjian kembali ke Yerusalem kan sempat ada gitu lalu akhirnya hilang lagi. Nah kenapa bisa begitu ya ternyata hadirat Tuhan itu kan adanya pada saat dia di bait suci gitu sedangkan cara membawanya bisa jadi orang yang membawanya tahu caranya gitu ya kan dan kita juga nggak tahu mungkin aja ada juga orang dalam prosesnya mati kita nggak dicatat di Alkitab misalnya nih bangsa Filistin ngambil gitu ya iseng-iseng ada yang buka tutupnya kan mati tuh kalau buka tutupan perjanjian kan gitu kan ayatnya kan bilang begitu bisa jadi ada beberapa orang yang udah mati akhirnya mereka ngerti oh ternyata kita nggak boleh nih buka-buka tutup ini akhirnya mereka figure out sendiri ya akhirnya sampai ke negeri mereka gitu ya kita nggak tahu ini cuma asumsi-asumsi saja yang menurut saya sih not really important buat kita untuk figure out karena sekarang ini objek yang seperti itu kan Tuhan tidak perlukan lagi gitu karena kita tahu kehadiran Tuhan ada di mana-mana masih dalam diri kita gitu ya. Tapi memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kita juga ya. Tapi atribut maksudnya tabut perjanjian nanti kan harus kembali lagi sebelum bait suci ketiga dibangun kan? Makanya mereka assume sudah ada katanya sudah ditemukan atau sudah dibuat replikanya. Gitu. Ya. Oke. Bagus banyak pertanyaan ya. Ada lagi pertanyaan? Good semua good. Oke. Kita singkat saja ada beberapa orang yang kalau saya bisa review saya mau tanya gitu mulai dari tolong videonya dinyalain bisa ya kalau saya minta tolong. Yuk kita review pertanyaan. Hari dan Hani dulu, oke? Hari, berapa jumlah Alkitab yang ada kita punya total? 66. Berapa perjanjian lama? 39. Berapa perjanjian baru? 27. Yes, wah mantap, bagus sekali. Hani, Yes. sebutkan 3 bahasa yang digunakan untuk menulis Alkitab. Aramaik, Hebrew sama ya. Yunani. Wah, kali ini hari yang nolong lu. Bercanda. Ingat ya,
Penolong itu istri, bukan suami. Oh ya, lupa. Oke, Grace. Yes, I am here. Sebutkan 3 kitab hukum. Hukum alam, hukum rimba. Kejadian, keluaran. Bener gak? Kejadian, keluaran, imamat. Ya, oke, good. Satu lagi bilangan ulangan ya. Iren, Ren, sebutkan Susah-susah. sebutkan 2 kitab nabi-nabi kecil aja, Ren. Oh, Amos, Obadya. Iya, good. Oke. Iya. Pak Ade, sebutkan 4 peristiwa yang terjadi pada masa primeval atau masa early ages. Penciptaan, Iya, terus kejatuhan, iya. terus apa namanya, banjir, Air bah. sama Menara Babel. Iya, iya. Ya, air bah Pak Ade kalau banjir di Jakarta. Kalau banjir kecil, kalau Banjir air juga bah itu. ya besar. Banjir Oke, sip. ke seluruh dunia. Ya, good. Edwin, sebutkan 4 tokoh utama pada masa bapak-bapak leluhur Israel. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Yes, good. Ya, betul. Novi, Pak Iran udah tadi sini. Novi belum? Udah. Iran udah. Pak Ipan ya. Pak Ipan sebutkan 2 dari 14 hakim-hakim yang memerintah di Israel. Ruth. Unmute. Kak Ivan. Tunggu, jangan dibantu, Pak Ipan, ayo. Kenapa Pak? Sebutkan 2 hakim yang ada di Israel dari 14, sebutkan 2 saja. Hakim. Ya, nama hakim. Kenapa Pak? Sebutkan nama 2 hakim yang ada di Israel dari 14, saya minta 2 saja. Hakim. Wah. Bentar, Samson. Ya, betul. Wow. Satu lagi? Lagi. Itu yang satu lagi yang terkenal itu siapa? Samson. Yang Terkenal. Itu apa? Otniel. Ya, betul. Wah. Itu mau malah. Bukannya hakim Mahkamah Agung ya, bukan MK. Ya, Novi. Nah, ini Novi agak susah nih, coba nih, bisa nggak ya Novi ya? Nov, siapa raja yang mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian dari Babilonia? Aduh, tadi dengerin tapi lupa. Kasih, Siapa ya? dia kasih Raja- di Sama raja, sama Raja Tirus ya? Ya, betul. Iya. Raja, betul. Tirus bukan. Raja Kores, ya benar. Good, well done. Namanya siapa ya? Kores, Raja Kores. Kores atau Raja Cyrus ya. King of Cyrus ya. Artasasta juga nama lainnya. Oke. Pertanyaan bonus untuk Iren. 3 raja yang di Israel itu memerintah selama berapa tahun ya? Saul? 40. Yes, 40 tahun. Yeay. Ya. Mantap, saudara. Saya pikir ini sih bukannya hal yang sulit untuk diingat ya. Ya, ini karena garis besarnya saja. Ya, saya berharap ini menjadi pengetahuan yang bisa membantu kita mengerti Alkitab. Mari kita ambil foto dulu sebelum kita tutup ya. Thank you ya untuk kesetiaannya menghadiri meeting kita. Kalau saudara bisa download ini apa tuh ininya tuh Background. backgroundnya bagus ya untuk minggu depan dicoba di rumah. Laptop kantor. Oh, laptop kantor. Iya, oke, sip. 1, 2, 3. Iya. Oke. Tadi Hari nggak ada tuh, Hari orangnya hilang. Ya. Ulang lagi Hari. Nah gitu, siap. Jangan buka gerak. Siap ya, 1, 2, 3. Iya, udah mantap. Oke, thank you ya for stay a bit late. Kita berdoa yuk sama-sama sebelum kita tutup.
Tuhan, kami sungguh bersyukur dan sekali lagi kami takjub akan keberadaan Alkitab yang sudah mencatat segala sesuatu untuk kami bisa mengerti dan baca, sehingga kami bisa menjadi jemaat yang penuh pengetahuan mengenai Alkitab yang kami pegang ya Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengingat semua sejarah ini sehingga kami bisa aplikasikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhanlah Tuhan yang berkuasa atas sejarah, yang mengatur seluruh hidup dari awal sampai akhir, bahkan hidup kami masing-masing. Bahkan kalau sampai saat ini kami bisa belajar seperti ini pun adalah bagian dari providensi Tuhan untuk kami bisa belajar Alkitab lebih baik. Berkati seluruh pribadi yang sudah hadir di pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami butuhkan, kami perlukan, kami percaya Tuhan cukupkan. Jadilah kami untuk mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau, pasti tidak akan sia-sia. Sementara kami akan istirahat, berikan kami malam damai sejahtera, biar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru, dan melaksanakan aktivitas kami dengan sukacita. Mari kita angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Dari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.